Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak semua yang dikasih Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Yang bersukacita boleh lambaikan tanganmu dan sorakan bersama-sama. Haleluya! Haleluya! Yes! Haleluya Tuhan! Kau gunung batu kami, kau kota benteng kami, dan kau menjamin hidup kami Tuhan. Kota bentengku tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku. Yesu takut, kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu, haleluya, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, kau bunuh batu kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Kemanakah kami dapat lari dari rohmu Tuhan? Haleluya Jesus. Glory bagimu Tuhan. Kemanakah
Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Sungguh baik Engkau bagi kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau teduhkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarnya. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Dan setiap firman Tuhan disampaikan, itu boleh mengalami perubahan dalam hidup kami. Boleh mengalami kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari, dan juga anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa kembali dalam ibadah Minggu pagi 10 Mei 2020. Kita bersyukur untuk kesempatan kita bisa beribadah bersama walaupun melalui media seperti ini, sehubungan dengan wabah yang masih melanda negeri kita. Diperkirakan bulan Agustus 99% semua akan kembali normal, dan bulan September 100%. Tapi itu tidak akan mengurangi semangat kita, saudara, untuk kita beribadah, ya, merasakan kehadiran Tuhan melalui pujian, melalui firman Tuhan yang diberitakan, dan bahkan dengan berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal yang keempat ayatnya yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada perintah untuk berjaga, untuk menjaga. Yang dijaganya adalah hati. Dan menjaganya harus dengan segala kewaspadaan. Saudara, beberapa waktu ini saya mendapatkan kesan setelah berdoa bahwa kami perlu meningkatkan kewaspadaan sehubungan dengan situasi keamanan. Jadi kami di rumah memastikan kalau malam hari pintu-pintu baik di gereja maupun di rumah kami terkunci dengan baik, pintu, jendela, lampu bagian luar malam hari kami nyalakan supaya mengurangi tempat-tempat yang gelap. Dan malam hari kalau tertidur tetap waspada, mendengar suara, apakah itu disebabkan oleh binatang atau disebabkan oleh manusia, kami berjaga-jaga. Dalam kondisi yang berjaga-jaga seperti itu, memang dibutuhkan kewaspadaan. Ya, kadang-kadang tidur juga menjadi kurang nyaman. Tetapi itu demi keamanan. Demikian juga, saudara, bahwa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Saya akan menunjukkan kepada saudara-saudara sekalian apa yang dimaksud dengan hati seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hati di sini yang dimaksud bukan liver, tetapi hati yang diungkapkan oleh firman Tuhan setidaknya terdiri dari 4 hal. Yang pertama, emosi hati. Kedua, pikiran hati. Ketiga, keinginan hati. Dan keempat, hati nurani. Di dalam Matius pasal 26 ayat 38, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan Tuhan Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara, sedih adalah emosi. Emosi sesungguhnya bagian daripada jiwa. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, hatiku sangat sedih. Jadi di dalam hati ada emosi. Kalau ada sedih berarti ada marah, ada tertawa, ada gembira, dan lain sebagainya. Kemudian ada pikiran hati. Markus pasal 2 ayat 8. Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang yang berpikir dalam hatinya bahwa bagaimana mungkin manusia bisa mengampuni dosa. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada yang dalam hatinya. Tuhan Yesus mengetahui. Dan Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Menurut ayat firman Tuhan Markus 2 ayat 8 ini, di dalam hati ada pikiran. Pikiran itu sesungguhnya bagian dari jiwa. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengatakan di dalam hati ada pikiran. Yang mengatakan itu adalah Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah keinginan hati. Roma 10 ayat 1, Rasul Paulus
dia menuliskan demikian. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Mereka menunjuk kepada kaum sebangsanya, yaitu orang Israel. Karena Rasul Paulus merasa sedih, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat bangsa Israel yang menolak kasih karunia Kristus dan lebih memilih hukum Taurat. Mereka menolak menggunakan iman, tetapi mereka memakai perbuatan-perbuatan mereka untuk menjadi orang benar. Dan Rasul Paulus menuliskan, keinginan hatiku. Jadi dalam hati ada keinginan. Keinginan juga adalah bagian daripada jiwa manusia. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita keterangan bahwa di dalam hati ada keinginan. Dan yang terakhir adalah Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22. Dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita perhatikan di ayat itu dikatakan hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Berarti hati nurani adalah bagian daripada hati kita. Hati nurani sesungguhnya adalah bagian daripada roh manusia. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu, yang dimaksudkan hati menurut Alkitab adalah seluruh jiwa kita ditambah hati nurani. Jadi komposisinya pikiran hati, emosi hati, keinginan hati, dan hati nurani. Nah, keempat hal inilah yang firman Tuhan katakan kita harus menjaganya dengan segala kewaspadaan. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-12, Daud menuliskan bahwa orang benar itu diburu. Orang benar diburu sehingga orang benar itu berteriak kepada Tuhan minta tolong. Diburu dengan apa? Diburu dengan perkataan dusta dari orang lain. Orang yang bibirnya manis dan yang hatinya bercabang. Kalau dalam bahasa yang lain dikatakan yang hatinya mendua. Orang yang sombong dengan perkataannya, yang memegahkan kekuatannya, memburu orang benar. Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa perkataan lebih tajam daripada pedang. Kadang-kadang melukai, bukan kadang-kadang, banyak kali melukai perkataan, hati kita, hati seseorang. Tetapi bagaimana pemazmur menghadapi semua itu? Di dalam Mazmur pasal yang ke-12, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali, dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menghadapi situasi di mana orang benar diburu oleh perkataan-perkataan, pemazmur yaitu Daud mengatakan, dia memegang janji Allah. Dan yang dipahami janji Allah oleh pemazmur adalah janji Allah yang murni. Bahkan kemurniannya seperti perak yang dimurnikan 7 kali dalam dapur peleburan. Itu udah murni sekali. Artinya kepada janji Allah yang murni itu, yang tidak mendua itu, pemazmur menaruh seluruh pengharapannya di tengah situasi di mana perkataan-perkataan manis, perkataan-perkataan yang busuk dari orang lain menyerang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lebih lagi
terhadap janji-janji Allah, pemazmur menaruh kepercayaan bahwa Allah itu pasti menepati apa yang Ia janjikan. Dan kalau kita mengerti dalam bingkainya perjanjian baru dan juga bingkai perjanjian lama tentunya, bahwa kalau kita percaya kepada janji Allah yang akan ditepati, itulah iman. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemazmur bahkan menaruhkan kehidupannya kepada Allah yang berkuasa untuk menjaga dia senantiasa dari angkatan-angkatan yang bermulut manis dan yang berkata busuk, yang memburu orang-orang benar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemazmur bisa menaruh seluruh kehidupannya hanya kepada Allah dan janjinya yang murni dan yang luar biasa. Bagaimana kita mendapatkan janji-janji Allah dalam kehidupan kita? Di dalam awal kitab Mazmur dikatakan, berbahagia orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Diberkatilah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dan dikasih oleh Tuhan, kita membutuhkan waktu, baik siang maupun malam, untuk kita merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan yang berisi janji-janji Allah yang berharga. Harus ada waktu yang khusus bagi kita untuk kita mau merenungkan, membaca, merenungkan, menggali firman Allah di dalam kehidupan kita. Hasil perenungan kita, hasil penggalian kita terhadap firman Allah, maka kita akan mendapatkan begitu banyak janji-janji Allah yang ada di dalam Alkitab yang sangat berguna untuk kehidupan kita. Di dalam surat Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, ada perisai iman, ada pedang rohani, ada doa. Untuk kita juga dapat mendapatkan janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, maka kita juga harus mempunyai waktu untuk berdoa. Berdasarkan Efesus pasal 6, doa itu adalah perlengkapan senjata Allah. Tetapi doa yang berkenan, doa yang efektif adalah doa yang berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Pemazmur menaruh hatinya, menaruh pengharapannya kepada janji-janji Allah, dan dia percaya bahwa Allah akan menjaga pemazmur senantiasa dalam seluruh kehidupannya. Karena pemazmur mempunyai iman. Efesus pasal 6 mengatakan tentang perisai iman. Dengan perisai itu kita dapat memadamkan panah-panah api dari si jahat. Sekali lagi, dengan perisai iman itu kita dapat memadamkan panah-panah api dari si jahat. Kemana panah api itu biasa dilemparkan oleh si jahat? Pikiran kita, saudara. Sekali lagi, pikiran itu bagian daripada jiwa. Pikiran ini seringkali menjadi medan peperangan. Jangan lupa, iblis itu musuh kita. Dia punya segala macam cara
untuk meyakinkan kepada kita bahwa apa yang sedang kita pikirkan itu benar. Padahal itu sebetulnya bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, kalau kita tidak mempunyai perisai iman, maka kita akan celaka. Karena kita tahu bahwa sumber daripada iman adalah mendengarkan firman Kristus. Firman Kristus itu murni, tidak mendua. Hanya kalau kita mengerti firman Kristus, maka panah api dari si jahat yang selicik apapun juga dapat kita padamkan. Amin. Selicik apapun panah api yang dilemparkan oleh si jahat dapat kita padamkan di pikiran kita dan di hati kita. Karena itu baik pikiran baik hati harus kita jaga dengan segala kewaspadaan, yaitu dengan perisai iman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Doa yang efektif adalah doa yang dimana kita memegang janji-janji Allah yang murni, yang berharga di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, untuk hal berdoa pun, saudara dan saya harus mempunyai waktu. Bahkan kalau boleh saya katakan harus mempunyai waktu khusus untuk saudara dan saya berdoa. Mengapa kita harus punya waktu yang khusus? Bukan supaya kita kelihatan berohani, tetapi waktu khusus yang kita punya untuk berdoa adalah supaya kita bisa berjumpa dengan Allah melalui doa-doa kita. Saya akan mengajak saudara membaca dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-23. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-23. Dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, yang saya coba sampaikan kepada saudara-saudara kalian tentang hal berdoa adalah sesungguhnya firman daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Berdoalah senantiasa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Dan kalau kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan, salah satunya adalah berdoa, maka sudah dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus akan datang kepada mereka yang melakukan firman Tuhan. Menarik, saya mendapatkan di dalam terjemahan lain, bahasa Inggris, Amplified Bible, dikatakan bahwa if anyone really loves me, he will keep my word or my teaching. And my Father will love him and we will come to him. Sudah perhatikan ini? And make our dwelling place with him. Bagian terakhir dalam kalimat bahasa Inggris itu kalau diterjemahkan, kami akan membuat tempat kediaman kami bersama dengan dia yang melakukan firman Allah. Mengapa kita perlu waktu untuk berdoa? Bukan untuk kita kelihatan rohani, tetapi supaya kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Tidak selalu Tuhan datang menampakkan diri, tetapi kita bisa berjumpa dengan Allah melalui kebenaran firman-Nya, yaitu janji-janjinya yang murni di dalam kehidupan kita. Karena begitulah caranya kita dapat menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Bukan kita curiga kepada orang lain, tetapi kita lebih membenamkan diri kita masuk di dalam kebenaran firman Allah dan meyakini janji-janji Allah dan percaya bahwa Allah akan menggenapi apa yang Dia janjikan. Dan lewat janji-janji Allah yang berharga itu,
Allah akan senantiasa menjaga kita. Kita hanya cukup berseru saja kepada Dia. Dan Dia akan memberikan kepada kita kekuatan dan hikmat. Sehingga kita bisa tetap menjaga hati kita. Baik emosi hati kita, pikiran hati kita, keinginan hati kita, dan hati nurani kita tidak bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Sebaliknya kita akan melakukan semua yang Allah kehendaki dalam firman-Nya untuk kita lakukan. Sehingga kita dapat memiliki persekutuan kita dengan Allah. Kita dapat merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Saudara-saudara, mari kita kembali ke Amsal pasal 4 ayat 23. Bagian atau kalimat bagian akhirnya dikatakan, penggalan kalimatnya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam perjanjian baru kita bisa memperhatikan kata hidup dalam bahasa aslinya muncul dalam 3 kata yang berbeda. Yang pertama adalah bios, kedua adalah psike, dan yang ketiga adalah zoe, Z-O-E. Semua kata itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan hidup, sehingga kita agak sulit untuk membedakannya. Tapi dalam bahasa Yunaninya masing-masing itu memiliki arti. Bios itu kata Yunani yang merujuk kepada kehidupan tubuh fisik. Kemudian kata psike dalam bahasa Yunani ini merujuk kepada kehidupan psikologis jiwa manusia, yaitu pikiran, emosi, dan keinginan. Zoe, Z-O-E, kata Yunani ini mengacu kepada kehidupan Allah yang kekal, tidak termasuk kepada ciptaan. Kehidupan ilahi yang dimiliki secara unik oleh Allah. Karena perjanjian lama adalah bayangan dari apa yang akan terjadi dalam perjanjian baru, maka saudara, kita boleh meyakini Yohanes 14 ayat 23 tadi, di mana Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang akan membuat tempat kediamannya bersama-sama dengan orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, maka orang itu akan memiliki kehidupan yang ilahi, yang berasal daripada Allah, yaitu kehidupan Zoe. Kehidupan yang memang berasal daripada Allah, bukan yang berasal dari dunia ini. Tetapi kita juga boleh menaruh keyakinan yang teguh bahwa orang-orang yang berdiam bersama-sama dengan Allah, Allah berdiam bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi Dia, maka jiwanya maupun tubuh jasmaninya dan hatinya akan hidup sehat, tenang, damai, penuh dengan sukacita dan kegembiraan yang berasal daripada Tuhan. Positif di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan iblis yang mencobai di padang gurun, ketika Tuhan Yesus selesai berpuasa 40 hari. Dan iblis mengatakan, kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata hidup di situ adalah Zoe. Roti yang diminta oleh iblis dibuat oleh Tuhan Yesus dari batu, itulah untuk kebutuhan tubuh fisik. Tetapi Tuhan Yesus tahu yang diincar oleh iblis sesungguhnya adalah Zoe. Tuhan Yesus tidak mungkin kalah di dalam pencobaan, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Tetapi
itu adalah supaya kita belajar bahwa manusia hidup, Zoe, kehidupan yang ilahi, itu bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman, yaitu rema, yaitu perkataan yang diucapkan oleh Allah untuk situasi dan keadaan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mau menjadi orang-orang yang menaruh pengharapan kita hanya kepada janji-janji Allah yang murni. Kita mau menjadi orang-orang yang menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, supaya kehidupan yang Zoe itu tetap ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memiliki persekutuan kita dengan Allah kita setiap hari. Dan kalaupun kita harus bekerja, berusaha, berhubungan sosial dengan manusia, sesama manusia, seorang dengan yang lain, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak menjalaninya hanya sebatas jiwa kita dan tubuh jasmani kita, tetapi ada Allah yang bersama-sama dengan kita setiap waktu, setiap saat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Sudahkah kita merasakan di dalam kehidupan kita bahwa janji-janji Allah yang begitu berharga itu, itulah yang menjadi sumber kehidupan dan kekuatan bagi kita setiap hari? Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun engkau berada. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Keep focusing on Jesus. Saudara akan mendapatkan Tuhan Yesus dan segala kebenaran. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya akan mengajak kita berdoa. Segala pujian dan syukur hamba naikkan kepadamu ya Bapa. Engkau memperhatikan setiap hati yang terangkat kepadamu, yang saat ini mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mereka yang berseru kepada Engkau, Engkau akan mendengar dan menjawab mereka dan menolong mereka Tuhan. Karena mereka menaruh pengharapan mereka, dan kami semua menaruh pengharapan kami hanya kepada janji-janji Tuhan yang mulia, janji-janji Tuhan yang murni, janji-janji Tuhan yang berharga. Dan kami percaya bahwa melalui janji-janji-Mu itu Tuhan, kami terpelihara dengan sempurna. Kami terlindung, Engkau akan menjagai kami Tuhan sepanjang waktu dalam kehidupan kami. Kami mohon ajar kami untuk kami berdoa, berjaga-jaga di dalam doa kami. Dan kami juga membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu dan janji-janji-Mu dinyatakan di dalam kehidupan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Karena tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Tidak ada perbedaan Tuhan, apabila kami mau sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan hanya Engkau saja. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, Tuhan berkat-Mu atas umat-Mu. Mereka yang sakit, hamba berdoa, dan hamba percaya bahwa kesembuhan telah diberikan. Dan mereka yang sakit, apapun sakit dan penyakitnya, mungkin sakit di bagian punggungnya, lehernya Tuhan Yesus, pada bagian kaki, atau jari jemari Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi kaku, menjadi pulih kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang mengalami sedih hatinya Tuhan, hamba berdoa Engkau mendatangkan penghiburan kepada mereka. Hamba memohon dalam nama Tuhan Yesus, segala kegalauan, kegundahan, hati yang sedih,
Tuhan akan menghiburkan. Hamba mohon dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kalau ada hati yang keras, hati yang sudah menebal, tidak mau lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hamba memohon kemurahan-Mu Bapa, supaya hati yang keras diberikan hati yang lembut dan hati yang taat untuk mendengar Tuhan. Dan Tuhan mengampuni. Kalau ada yang keras hati, Tuhan mengampuni. Karena Tuhan menginginkan kami memiliki hati yang lembut dan hati yang taat. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur bahwa lawatan Allah ada atas jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan setiap mereka yang melihat, menonton siaran ini, Tuhan boleh menjawab segala kebutuhan mereka menurut kasih karunia di dalam Kristus Yesus yang datang dengan berlimpah bagi mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah menerima lawatan Allah. Dan kita sudah berdoa. Ini saatnya sebelum kita selesai dengan ibadah di pagi hari ini, sudah dikasih oleh Tuhan dan sudah akan masuk dalam menikmati hari Minggu saudara, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat. Jika memungkinkan dimanapun sudah berada, mari berdiri bersama-sama dan terimalah berkat daripada Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati keluarga saudara-saudara. Amin.